Inilah ciri-ciri orang yang akan gagal membayar, teman-teman. Yang pertama di sini, waktu kalian darurat butuh uang, kalian tidak ada yang menolong. Nah, setelah itu teman-teman berani meminjam, tetapi kalian tidak bisa membayar. Itu adalah hal pertama kalian kenal, misalkan untuk mengenai pinjaman. Entah itu pinjaman ke teman, pinjaman online, entah itu ke pinjaman ke bank. Kalau merasa gajian kalian itu tidak tetap ya penghasilannya, jangan coba-coba. Nanti kalian akan hancur. Ini pengalaman saya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ciri-cirinya seperti ini. Pertama bayar, terus kalian konsisten bayar. Lama-lama ini gaji 2 juta, kok dipakai bayar bunga? Udah makan biasa yang enak tanpa hutang, ketika kalian mau beli iPhone, tiba-tiba kalian menghutang online. Di sana kalian makannya sama mie tiap hari, nasinya kurang, apalagi anak kos. Terus udah itu HP iPhone-nya udah dapat, tetapi di sini perut lapar, menderita, pikiran, semuanya akan terganggu ya. Apalagi kalau kalian anak yang kuliah ataupun kerja, yaitu keluar kota. Coba teman-teman ceritakan nih kalau pengalaman kalian kerja di luar kota, tiba-tiba pinjam online ataupun pinjam ke kerabat. Pasti ada sisi negatif dan positifnya. Jadi di sini untuk kalian yang baru pertama, mohon teman-teman sendiri kalau tidak mampu membayar, kalian jangan coba-coba untuk meminjam. Kecuali kalian itu menggunakan, misal, ini solusi yang pertama. Mau membeli handphone, itu darurat banget. Karena butuh pekerjaan. HP-nya jatuh, rusak, lindas motor. Apakah kalian seperti itu pernah? Baru kalian ambil HP. Menggunakan paylater ada bunganya. Gaji kalian tiap bulan dipotong. Maaf, selain itu, kalian tidak ada yang nolong. Apalagi anak kos. Tinggal di kos sendiri. Siapa yang mau bantu? Apalagi temen. Temen juga udah memberikan pinjaman. Otomatis teman ada yang menjauh gara-gara pinjaman karena telat bayar. Coba berpikir positif, terus kalian main ya sendiri aja, teman-teman. Ini pernah saya alami. Saya dari kota Garut main aja ke Bandung, jalan-jalan terus, teman-teman. Udah naik kereta dari stasiun ke Bandung itu sekitar mungkin setengah hari nyampe, 6 jam ya, atau bahkan 2 jam, saya lupa ya. Udah 2 jam nyampe, langsung teman-teman di situ duduk aja dulu, mikir, tenangkan pikirannya. Setelah itu coba nih apa yang salah seperti itu. Kenapa sih gaji 2 juta di Bandung misalkan habis-habis melulu? Itu harus ditulis, teman-teman. Tulis, benar, saya serius nih. Tulis makan berapa, ongkos berapa, cicilan berapa, bayar kos berapa. Kalau misalkan itu sudah jalan, teman-teman, alhamdulillahnya kalau terbayar, segala bayar dan segala rutin. Hindarilah pinjam uang untuk membayar hutang. Itu nomor satu. Kalau terjadi mungkin akan celaka ya. Kenapa? Karena kebanyakan, ini pengalaman saya aja, jangan orang lain ya. Kalau udah pinjam satu kali, pinjam lagi. Itu ibaratnya mau mencairkan uang, padahal itu kan ada bunganya. Itu dari satu pinjaman. Mau mencairkan uang, ada bunganya. Otomatis kalian gaji 2 juta udah padat dibagi-bagi tadi ya untuk bayar kontrakan. Apalagi kalian tuh mau ambil handphone, tiba-tiba mau beli sepatu. Ini jangan tergiur dulu ya, tapi fungsinya apa? Itu nomor satu. Saya itu sharing-sharing ya ke teman-teman. Kalau nggak mampu jangan memaksakan. Nanti gaji yang 2 juta malah harus ada 4 juta sebulan. Kan minus 2 juta. Dari mana? Pasti larinya ke orang tua. Nanti orang tua disalahkan lagi. Jadi korban lagi. Nah, biar kalian tidak menjadi
bumerang ya, terus nggak menjadi beban orang tua, minimal kita kerja dulu. Mau sesukses apapun, teman-teman, kerja dulu nomor satu. Nomor duanya nabung. Fokus nabung. Gak apa-apa sih pakai baju sehari baju yang sama, besoknya baju yang sama lagi. Besok diganti lagi. Ibaratnya kayak saya dulu kalau lagi karyawan, lagi di luar kota, ngekos, makan apa adanya, jarang ngerokok dan kopi. Alhamdulillah sisanya ditabungin. Kebelilah handphone Samsung. Setelah itu jualan online, dropship, apapun dilakukan teman-teman. Itu alhamdulillahnya sehari ada yang 50.000, kadang-kadang 70.000. Apalagi zaman sekarang itu cari uang kayaknya mudah gampang kalau kita tuh nggak fokus. Kalau misalkan afiliat, kita tinggal promosiin barang orang lain ya, tetapi dengan catatan komisinya ya sesuai dengan peraturan yang ada ya. Terus nomor duanya di sini, kalau misalkan terdesak jangan sekali-kali merepotkan orang tua ya. Orang tua udah membesarkan kita tiba-tiba kita minta uang. Itu kan kita udah kerja, masa minta uang, atau nggak pantas ya. Apalagi kalau udah menikah, teman-teman, itu tanggung jawabnya besar banget. Jadi buat teman-teman jangan keburu-buru nikah dulu, perbaikin dulu diri masing-masing. Apakah sudah lunas hutangnya? Apakah udah tercukupi hidup sendiri? Apakah karir kalian itu ke depannya bagaimana? Itu kalian tulis di buku ya, ataupun di note. Tulis rencana mulai dari nol sampai ke depan. Apakah kalian itu ingin rencananya kemana? Itu semuanya ada di dalam pikiran kalian. Kalau misalkan itu nggak ditanamkan semenjak sekarang, kalian tuh bakal terombang-ambing ya. Ke sana tak ikut temen, kalian ikut. Ke sini ikut temen, ke situ juga ikut. Akhirnya nggak ada tujuan, uang habis hanya untuk gaya-gayaan, beli iPhone, hutang banyak. Ya kalian harus banyak berzikir lah. Saya juga kadang-kadang mikir, hidup ini mau kemana nih arahnya, seperti itu. Kita kan mau punya anak, seperti itu ya. Kalau yang lagi kerja, ya ini pesan dari saya, khusus saya yang alami, saya share ke teman-teman. Saya usia udah mungkin 30 tahun ke atas. Jadi teman-teman yang masih muda, karyawan, fokuslah. Yang pertama, kerja dulu, konsisten. Kerjanya sudah nyaman, lanjutkan. Terus kalian nabung. Sudah nabung, simpan. Apalagi sekarang ada tabungan emas, bisa nabung ya, bisa beli emas sedikit beberapa gram, bisa itu ya di online, meskipun modal 10.000. Nah setelah itu teman-teman udah nabung-nabung, tertabung, fokus kalian mau beli apa nih. Misalkan mau beli handphone, mau beli kamera yang bagus, itu fokus dulu di sana nih. Kalau udah terkumpul ya kita belajar vlog atau apa, belajar jualan sesuai dengan hobi. Ya ingat, kalau hobi kalian jualan, carilah supplier sesuai hobi. Misalkan kalian itu sukanya menjual tas, ya itu tinggal dropship tas. Lama-lama kalian bisa membuat tas dan pabrik sendiri, seperti itu ya. Awalnya pabrik rumahan, mungkin nanti lama-lama bakal besar, insya Allah ya, berdoa. Nah, untuk usia 25 ke bawah mungkin di sini masih terombang-ambing, kalian mau ikut kemana, mau ikut saudara, semuanya itu harus sesuai tujuan kalian. Dan saran dari orang terdekat, itu dari teman dan saudara, terutama dari orang tua, kalian harus nurut ke orang tua ya. Ini kedepannya bagaimana, mau karir di mana, mau kerjanya apa, seperti itu. Tapi sesuai dengan passion kalian. Kalau passion kalian itu sebagai, misalkan mau kerja di luar negeri, ya minimal kerja dulu di sini, nabung, baru ke luar negeri. Kalau misalkan kecil-kecilan, habis kerja, kalian kerja sampingan lagi malam. Banyak sekali kerja sampingan. Lama-lama itu semakin banyak kerja, semakin banyak pendapatan. Dan bisa kalian terhindar dari pinjaman. Mau itu pinjaman teman, pinjaman offline, pinjaman online.
itu karena kalian itu butuh sesuatu. Saya yakin teman-teman di sini butuh sesuatu. Pasti apalagi yang dari jauh orang tua, kalian butuh sesuatu, mau minta tolong ke siapa, bingung banget. Yang penting kalian hidup mandiri ya, dan selalu bisa jaga diri. Itu yang pertama. Kalau sudah dapat pekerjaan, rajinlah menabung. Dan kalian tuh jangan mau dulu pacaran atau nikah. Perbaiki dulu masing-masing diri masing-masing. Kalau bisa nabung 1 bulan 1 juta, insya Allah semua mimpinya akan terwujud. Seperti itu. Oke, videonya seperti ini dulu. Dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.